Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya Yahya yang kami hormati, menanyakan cara sholat orang sakit yang diimpus, Buya. Cara sholatnya, cara wudhunya, kan kebanyakan yang diimpus, kebanyakan orang yang sholat enggak sholat gitu, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat bagi orang yang mendapatkan musibah sakit di saat diimpus di rumah sakit. Sholat tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun dalam keadaan apapun. Akan tapi sholat juga dimudahkan dengan semudah-mudahnya, hingga tidak boleh ada orang yang melakukan sholat keberatan. Dan orang melakukan sholat sesuai dengan kemampuannya. Yang tidak bisa berdiri boleh melakukan dengan duduk. Yang tidak mampu duduk pusing maka boleh baring. Baring pun gak enak sini, baring begitu. Dan sebebasnya setelah itu. Jadi cara sujud rukuknya pun semampunya. Ada orang di saat pakai sujud matanya kayak jatuh, jangan sujud. Di saat berdiri dia seperti jatuh, ya duduk. Maka begitu mudahnya. Dan karena ini adalah satu komunikasi khusus seorang hamba dengan Allah. Sampai disabdakan oleh Nabi, Al-ahdu bainallah wa bainahum as-salah. Yang mengikat antara hamba dengan Allah adalah salat. Salat pengikat antara kita dengan Allah. Maka jangan sampai ada hamba yang meninggalkan salat dan salat digampangkan segampang-gampangnya. Adapun cara melakukan salat bagi orang yang sakit, memang subhanallah ya. Perbedaan para ulama itu memudahkan itu semuanya. Yang menjadi masalah kadang itu kita berpegang kepada satu cara, merepotkan. Dan selama ini kita mencoba, kita mengerti bahasanya kalau lagi sakit kena infus harus begini. Termasuk bab jabirah yang bikin mulet, bikin ruwet, bukan bikin ruwet. Maksudnya bagi orang untuk melakukannya memang ruwet betul, karena harus begitu terulang-ulang. Orang sehat saja membayangkannya jadi pusing, apalagi yang sakit. Dan kami selalu menyampaikan dengan bahasa fikih menurut pendapat nomor 1 yang berat. Subhanallah, Allah kasih sakit pada suatu ketika. Kami merasakan sakit dan harus diimpus. Kami mikir, ini melakukan berat ini bagaimana nanti orang-orang yang lain kita beri fatwa yang berat. Yang katanya tahu ilmu saja ternyata apa? Kita harus begini, mengulang wudhu dan seterusnya. Masya Allah. Dalam keadaan sehat saja, berat melakukan ulang-ulang pengulangan semacam itu. Akan tapi kadang bagaimana yang sakit kita beri beban semacam itu. Kita beri pemahaman yang mudah. Ambil pendapat yang sangat gampang, asalkan mereka jangan sampai keluar dari perkataan ulama. Kita mudahkan, baik untuk masalah sholat yang ada impusnya, ketahuilah bahwa lakukan wudhu selagi mampu. Dan bisa. Ada yang wudu'inya. Melakukan wudhu. Jika muka bisa dibasuh dan basuh. Dan mohon maaf. Jika dalam keadaan sakit, sholat bisa dijamak. Sholat bisa dijamak agar ringan. Sholat dijamak agar ringan. Tidak mengulang-ulang bersucinya nanti. Sholat bisa dijamak bagi orang yang dalam keadaan sakit. Dan itu kemurahan bagi orang yang sakit. Kemudian setelah itu, lakukan wudhu jika mampu. Jika ternyata banyak tambalannya dan sebagainya, maka perlu namanya, ini ashabul jabair, yang punya tambalan, hendaknya dia melakukan wudhu dengan tayamum dibarengi. Waduh, ini. Ada sebagian yang infus, mungkin kita arahkan ke infus dulu ini. Infus selagi masih bisa dibasuh dengan air wudhu, maka dibasuh. Akan tapi jika repot, memberatkan bagi yang wudhu, bagi yang sakit. Sebab kita tidak wajib untuk mencari orang yang harus membantu kita. Kalau misalnya harus membayar dan sebagainya, merepotkan. Akan tapi kalau ternyata kita repot, dia bisa bertayamum. Kalau tidak bisa wudhu, misalnya sakit nggak ada yang nolong. Atau yang nolong mungkin keberat, atau subhanallah, yang misalnya anak-anak perempuan suaminya lebih besar, mau mewudhukan nanti takut malah berceceran najis kemana-mana. Akan tapi selagi masih bisa, lakukan wudhu. Dan wudhu yang gampang adalah sederhana.
Kita bisa mewudukannya, kita basuhkan di mukanya. Mungkin lehernya kita kasih anduk. Dan jika nyaman. Jika ternyata malah najisnya kemana-mana, maka ambillah tayamum. Tayamum. Jadi karena apa? Selagi wudunya tidak sempurna, maka boleh bertayamum. Memang dalam kaidah mazhab Imam Syafi'i, tayamum baru boleh digunakan kapan? Jika memang orang itu tidak mempunyai air, baik air itu adalah secara sesungguhnya, atau dalam makna. Misalnya apa? Air tidak ada sama sekali, dia boleh tayamum. Atau air ada seperti tidak ada karena sakit tadi. Air ada, tapi dia tidak bisa menggunakan karena penyakitnya. Maka itu air ada seperti tidak ada, dan dia boleh bertayamum. Baik, seandainya dia bisa melakukan wudhu dengan sempurna. Lalu ada impusnya. Ini biasanya fokus pertanyaannya impus. Impus itu karena apa? Nyambung dengan darah. Sesuatu yang di luar nyambung dengan darah. Dan darah adalah najis. Maka ketahuilah kalau ada orang melakukan sholat, ada sesuatu yang nyambung ke darah, maka sholatnya tidak sah. Karena dia seperti orang yang sholat membawa najis. Membawa sesuatu yang nyambung ke najis. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama memang benar. Sholat membawa najis tidak sah. Bukan. Semua 4 mazhab. 4 mazhab mengatakan sholat membawa najis tidak sah. Cuman perbedaannya antara kita dengan mazhab lain adalah apakah darah itu najis atau tidak. Nah ini. Sudahlah jangan pakai mazhab Imam Syafi'i demi untuk orang yang sakit ini. Kalau memang ada infus, ada sambung dengan dalamnya, berarti kan ada darah di sini. Maka ketahuilah mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, darah tidak najis, maka lakukan sholat dalam keadaan dia ada infusnya, dan sholat itu sah. Tapi kalau anda masih berpegang dengan mazhab Syafi'i, bukan sesuatu yang salah, maka sholatnya adalah sah, akan tapi ketahuilah, semua sholat yang dilakukan dengan tidak memenuhi syaratnya, seperti misalnya masih ada najis, sholatnya tetap sah, karena memang ada udzur tadi. Karena sakit. Cuman wajib diulang menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wajib diulang. Cuman bagaimana nanti mengulang? Kebayang ngulang. Kecuali bagi orang yang memang rindu untuk sholat dan ibadah, ngulang baginya ringan. Tapi bagi orang yang subhanallah sholatnya pas-pasan, suka kebayang suruh ngulang lagi bisa berantakan. Sudahlah kalau begitu ikut mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal yang namanya darah tidak najis. Sholatlah dengan impus menjulur, kemudian ada darahnya, maka itu adalah sah menurut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Diulang tidak? Sudahlah tidak usah diulang. Kalau anda berpegang dengan mazhab Syafi'i untuk diri anda sendiri, jangan maksa orang lain ya. Kalau anda lagi sakit, bolehlah anda ngambil pendapat yang ini, yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i. Karena darah adalah najis, maka saya tidak sah sholat saya. Bukan tidak sah, sah tapi yang dimaafkan, tapi wajib diulang karena tidak terpenuhnya syarat. Boleh anda ngulang. Tapi kalau untuk orang lain, anda apalagi memberikan fatwa kepada orang awam, sudahlah sholat dulu nanti. Baru nanti setelah sembuh, ya boleh milih. Kamu mengkodok mah bagus sekali. Kalau tidak mah boleh. Jangan dipaksa dengan sesuatu yang memberatkan. Jadi sholat itu sangat mudah. Jadi seperti itu. Jadi selagi masih bisa wudhu, lakukan wudhu. Selagi tidak bisa dengan tayamum. Sholatnya selesai dan sah. Tidak usah ngulang, sudah. Nggak apa-apa. Tapi kalau ingin berkukuh dengan mazhab Imam Syafi'i, karena tidak sempurna wudhunya, dan tidak sempurna bersuci dari najisnya, ikut mazhab Imam Syafi'i, niat. Nanti saya qadha, saya ulang kalau sembuh. Dan kelihatannya semua yang sakit pasti milih sembuh. Ya. Kalau mati enggak, suruh milih. Kalau mati enggak usah mengqadha, mazhab Syafi'i. Kalau nanti sakit, sembuh, baru mengqadha. Soal pilih mana? Pilih sembuh. Nah, mau nanti mengqadha. Cuman, jangan juga memberatkan. Kalau dia pengen, saya tidak mau mengqadha. Yang penting saya sudah sholat. Selesai. Jangan sampai repotkan umat itu. Memang kiai yang enggak pernah sakit, paling enak ngomongnya. Wah, enggak boleh begini-begini. Dia enggak pernah sakit. Kalau sudah kita sakit, iya ya, astagfirullah. Jadi kita harus mikir. Kalau tidak pernah sakit, memang seenaknya. Sesuai dengan fatwa-fatwa begini. Dan tidak salah fatwa ulama yang tegas semacam ini. Jabirah merepotkan, artinya apa? Memang bagi orang sakit repot. Dan harus kita yakini, itu repot. Bayangkan, sudah wudhu di muka, tayamum. Wudhu, basuh lagi, tayamum. Ini orang sakit. Orang sehat saja suruh ngulang-ngulang repot. Apalagi orang sakit. Coba dipikirkan. Kita perlu mempermudah. Yang penting jangan sampai umat ini meninggalkan sholat. Apakah ulama salah? Jangan berani-berani mengatakan ulama salah. Ulama hebat semuanya, luar biasa.
Cuman kita itu dalam menghadirkan fatwa pendapatnya para ulama yang sesuai dengan masyarakat. Karena tugasnya da'i itu mendekatkan umat kepada hukum Allah. Jangan sampai umat jauh dari hukum Allah. Ini bukan mufti, nggak punya fatwa ini. Kita nukil omongan ulama. Kita bungkus, dikemas, dihadiahkan nih loh. Jadi mereka mau. Kalau fatwa ulama selalu hitam putih, merah, halal, haram, tidak, sah, tidak, selesai. Maka da'i posisinya tengah. Dia bukan derajat mufti. Da'i ustadz, ini penerjemah yang mengemas fatwa tersebut, halal haram, agar bisa ditangkap oleh umat. Ini tugasnya da'i, biar enak. Tapi tidak punya fatwa ini, tidak boleh melanggar juga. Cuman dipermudah, diempukkan gitu loh. Jadi disajikan dengan yang menarik untuk umat. Baik, itu adalah masalah sholat karena impus tadi.